ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana sebenarnya konsep Islam? Karena ketika kita membawa hadis-hadis atau ayat Al-Quran, wajib taat kepada pemimpin, selalu akan diajukan pertanyaan, pemimpin yang bagaimana kita taati? Pemimpin yang kita taati itu pemimpin yang mereka berhukum dengan hukum Allah. Pemimpin yang kita taati itu pemimpin yang mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Adapun pemimpin yang tidak berhukum Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang berbuat maksiat dan dosa dan menampakkan kemaksiatannya, maka tidak ada ketaatan kita kepada pemimpin tersebut. Jadi kalau lihat dalil itu jangan tekstual, lihat ya sebabnya ini dan itu. Demikian yang keluar dari mulut-mulut mereka ketika kita menyampaikan hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan kepada pemimpin muslimin selalu dibawa kepada pemimpin yang taat. Dan saya yakin kalau seandainya pun datang pemimpin yang taat seperti yang Anda inginkan, saya yakin Anda juga tidak akan pernah bersabar. Anda juga tidak akan bersabar. Anda juga akan demo. Anda juga akan menjelekan. Anda tidak sesuci orang-orang yang hidup di zaman Rasul atau di zaman Utsman bin Affan. Mereka melihat Utsman bin Affan. Mereka menjadi rakyat Utsman bin Affan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan selama 40 hari 40 malam dan kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan. Beraneka ragam isu yang mereka sebarkan tentang Utsman bin Affan. Ternyata apa? Mereka juga nggak sabar. Ternyata mereka juga tidak patuh dan tidak taat. Jadi Anda, kalau Anda hari ini mengatakan pemimpin yang taat itu yang kita taati, saya jamin Anda tidak akan taat juga. Pasti Anda tidak akan suka darinya. Ya, seperti orang-orang Khawarij, apa kurangnya Utsman bin Affan? Sahabat Rasulullah yang Rasul mengatakan rafiqi fil jannah. Sahabat saya nanti dalam surga. Orang sudah dijamin masuk surga, toh mereka juga tidak sabar dan tidak taat kepada pemimpin yang taat ini kepada Allah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Kita semua tahu bagaimana kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Iya, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis, khataba Abu Bakar wa Umar Aisyah radhiyallahu taala anha faqala innaha saghirah. Thumma khataba Ali fazawwajaha bi Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Abu Bakar dan Umar datang pada waktu itu tentunya tidak bersamaan ke tempat Nabi SAW untuk melamar Fatimah. Kemudian Rasulullah mengatakan putri saya itu masih kecil. Kemudian datang Ali melamar Fatimah. Kemudian Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah. Nah, pemimpin ini menantu Rasulullah yang dipilih oleh Rasulullah. Ternyata juga orang-orang pada waktu itu mengatakan Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali ini membuat hukum sendiri. Dia itu taghut, dia itu kafir. Kemudian mereka memberontak kepada Ali dan kemudian mereka membunuh Ali bin Abi Thalib ketika hendak berangkat untuk sholat subuh. Siapa yang membunuhnya? Abdurrahman bin Muljam. Dia ini pernah dipercayakan oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah pada waktu itu. Bukan orang kafir, orang Islam. Iya. Dan Anda tidaklah semulia Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali ini. Dia itu qari. Di zaman Umar saya dipakai untuk mengajarkan manusia Al-Quran. Tetapi subhanallah, Ali yang begitu baik, orang yang sudah dijamin masuk surga, ternyata juga dibunuh dengan dalih Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Saya ulangi kembali, Anda yang hari ini pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, yang menjalankan syariat, saya jamin Anda juga tidak akan pernah puas kalau seandainya Ali bin Abi Thalib memimpin negara Indonesia. Dan saya yakin juga Anda tidak akan puas
kalau seandainya Utsman bin Affan memimpin negara Indonesia ini, Anda akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka kepada Ali dan kepada Utsman. Kecuali kalau seandainya Anda mendapatkan fulus dan jabatan, di situ Anda akan diam. Ya, ketika Anda mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia Anda, di situ Anda akan mengatakan ini pemimpin baru hebat. Cuman masalahnya dunia yang Anda cari selama ini tidak Anda dapatkan. Itulah yang selalu terkeluar dari mulut Anda. Inilah bentuk bagian dari menegakkan keadilan untuk menjalankan syariat dan seterusnya. Iblis ketika menggoda Nabi Adam juga menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Ya, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, ketika syaitan memberikan was-was kepada Adam dan kemudian dia berkata, wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang abadi? Pohon yang akan mengekalkan engkau tinggal dalam surga ini dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Dan kemudian di ayat yang lain iblis mengatakan, saya merupakan penasihat yang baik kepada engkau wahai Musa, wahai Adam. Saya tidak menginginkan kecuali engkau, kecuali hanya kebaikan. Ya, oleh karena itu untuk menguatkan apa yang saya sebutkan, saya akan membaca di sini ucapan para ulama Islam. Sehingga jangan Anda kemudian sembarangan menuduh itu kelompok murjiah, penjilat pemerintah, penjilat penguasa, ya pembela PKI, pembela LGBT, pendukung ini dan pendukung itu. Ya, kita akan mendengar ucapan para ulama Islam. Bagaimana, apakah maksud dalam ayat dan hadis itu hanya pemimpin yang taat, yang berjalan dengan hukum Allah itu saja yang ditaati? Yang itu pun seperti yang saya sebutkan tadi, saya nggak menjamin Anda akan mentaatinya kalau seandainya Ali yang memimpin negara Indonesia hari ini.